Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang praktikum ya, basis data dengan tema transaksi basis data. Kita lanjutkan. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kenapa ini diperlukan? Ya, misalnya pada suatu waktu Zayat ingin mentransfer uang ke rekening adiknya yang bernama Iyad sebesar 5 juta ya untuk membeli laptop. Nah, dijelaskan secara sederhana, proses yang terjadi adalah kita harapkan ya saldo Zayan ini kurangi 5 juta, saldo Iya ditambah 5 juta, ya. Jika kedua langkah di atas terlaksana dengan baik, maka Zayan akan merasa lega dan Iya pun akan senang. Ya kan sebentar lagi dapat memiliki laptop baru yang telah lama diinginkannya. Namun ada pertimbangan jika di antara langkah 1 dan 2 terjadi hal-hal buruk yang tidak diharapkan, ya. Misalnya mesin ATM mati, ya, crash, ya, terjadi pemadaman listrik dan UPS gagal up, disk pada server penuh atau ada cracker yang merusak infrastruktur jaringan, maka dapat dipastikan bahwa saldo Zayan berkurang, tapi saldo Iyad tidak bertambah. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat adalah perlakukan perintah-perintah sebagai satu kesatuan operasi, yaitu lakukan semua operasi atau tidak sama sekali. Biasa juga dikenal dengan jargon all or nothing. Nah, konsep transaksi basis data ini sebenarnya cukup sederhana ya. Antara lain yang pertama adalah tandai bagian awal dan akhir himpunan perintah, ya. Kemudian putuskan di bagian akhir untuk mengeksekusi atau commit atau membatalkan atau rollback untuk semua perintah. Nah, dalam transaksi basis data terdapat properti-properti yang menjamin ya bahwa transaksi dilaksanakan dengan baik. Nah, properti ini dikenal sebagai ACID ya atau atomicity, konsistensi, isolation dan durability. Nah, atomicity ini adalah transaksi yang dilakukan sekali dan sifatnya adalah atomik, artinya merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak dapat dipisah, baik itu pekerjaan yang dilaksanakan secara keseluruhan ataupun tidak satupun. Nah, konsistensi adalah jika basis data pada awalnya dalam keadaan konsisten, maka pelaksanaan transaksi dengan sendirinya juga harus meninggalkan basis data tetap dalam status konsisten. Kemudian isolation artinya bahwa memastikan ya bahwa secara bersamaan atau konkuren eksekusi transaksi terisolasi dari yang lain. Kemudian durability artinya bahwa begitu transaksi telah dilaksanakan, maka perubahan yang diakibatkan tidak akan hilang atau tahan lama atau durable sekalipun terdapat kegagalan sistem. Nah, transaksi di MySQL ya, MySQL mendukung transaksi melalui storage ya, engine InnoDB ya. Jadi full ACID ya, compliance dan Berkeley DB ya, sejak versi 4.0. Oleh karena itu, untuk bisa mengimplementasikan transaksi, DBMS MySQL harus mendukung salah satu atau kedua engine transaksional. Maka kita bisa mengecek apakah support ya, apakah variabel ya itu support ya atau memiliki karakter ya have InnoDB. Maka kita bisa mengetikkan perintah show variables like have InnoDB. Kemudian skenario-nya nanti kita membuat database dengan nama DB transaksi, kemudian kita membuat tabel transaksi 01, ya, kemudian kita membuat mengaktifkan transaksi ya start transaction, kemudian kita akan melakukan perintah ya input data, kemudian kita cek hasilnya, kemudian kita commit, kemudian kita keluar dan kita masuk lagi ke dalam MySQL command prompt, kemudian kita cek ya apakah datanya tersimpan apa tidak. Kemudian skenario yang kedua kita nanti juga akan mencoba membuat start transaksi, kemudian tidak dikomit apa yang terjadi, ya maka tidak akan bisa menyimpan. Nah, selain menggunakan penyataan, kita juga menggunakan perintah auto commit ya untuk mengatur penilai variabel auto commit. Nah, nilai default auto commit adalah satu yang menyatakan bahwa transaksi basis data tidak aktif. Ya, dengan kata lain, setiap perintah akan langsung diterapkan secara permanen. Ya, selama auto commit belum dikembalikan ke satu, maka mode transaksi basis data akan selalu aktif sehingga tidak diperlukan lagi
pemanggilan. Ya. Sehingga kalau kita ingin data itu permanen, ya berarti kita kembalikan lagi autocommitnya ke nilai 1. Normalnya pengaturan variabel autocommit berlaku untuk satu sesi login. Ya, jadi login ulang meskipun di terminal yang sama akan mengembalikan nilainya di reset atau diberikan kembalikan nilai 0. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan percobaan seperti ini, select add autocommit, kemudian kita set autocommitnya kita cek ya ini akan nilainya defaultnya 1 ya. Kemudian kita set menjadi 0, kemudian kita lakukan beberapa entry data ya, beberapa entry data. Kemudian kita keluar dari prompt, kemudian kita login kembali ya, selanjutnya kita periksa datanya apakah datanya tersimpan atau tidak gitu ya. Kemudian kita akan menggunakan transaksi rollback ya. Jadi agar penyataan transaksi dapat berupa commit atau rollback tergantung pada kondisinya. Nah, rollback ini digunakan untuk apa? Untuk menggugurkan rangkaian perintah. Rollback akan dilakukan manakala ada satu atau lebih perintah yang gagal dilaksanakan. Di samping itu juga dapat dilakukan secara eksplisit dengan memanggil pernyataan. Ya. Contoh ini percobaannya, aktifkan transaksi basis data, start transaction, kemudian kita cek dulu nilai yang ada di tabel transaksi 01, kemudian kita tambahkan data baru, insert into transaksi 01 dengan nilai, ya, misalnya first person shifter, kemudian kita ketik perintah rollback. Ya, maka ini akan kembali ke awal ini ya. Kalau kita cek kembali, maka data ini tidak akan tersimpan. Ya. Nah, kesimpulan, pemanggilan start transaction di akhir transaksi tidak ditutup. Bisa kita menggunakan commit, maka akan mengakibatkan commit dipanggilnya secara implisit ya. Dengan demikian tidak dapat lagi memaksa pembatalan melalui pernyataan rollback. Jadi kalau misalnya kita start transaction kemudian belum kita commit, kemudian kita memanggil start transaction lagi, maka otomatis akan terkomit ya secara implisit, sehingga tidak bisa dibatalkan menggunakan rollback. Kemudian kita juga bisa menggunakan checkpointing ya untuk menandai ya yang mana yang mau kita rollback. Tidaknya rollback akan menggugurkan keseluruhan perintah dalam blok transaksi. Kondisi ini terkadang tidak dikehendaki. Misalnya ada 3 perintah, namun kita hanya ingin menggugurkan perintah setelah perintah kedua ya. Artinya perintah pertama masih ada. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan fitur checkpointing ya, checkpointing. Nah, misalnya kita akan melakukan percobaan ya, aktifkan transaksi basis data, start transaction, kemudian kita cek is datanya, kita masukkan datanya, kemudian kita tandai save point my point 1 ya. Kemudian tambahkan lagi baris baru, kita masukkan data lagi, kemudian kita berikan perintah rollback lagi, mohon maaf ya, ini agak putus-putus ya. Nah ini ya, sini ya. Kemudian kita berikan perintah rollback ya, rollback to save point my point 1. Kemudian kita tambah baris data, tambah data lagi, kemudian kita commit, kita cek nanti hasilnya seperti apa. Kira seperti itu untuk pengantarnya. Sekarang kita lakukan percobaan ya, percobaan. Ya. Kita akan menggunakan command prompt ya, command prompt. Oke. Ya, pertama kita akan membuat ini dulu ya. Masuk ke dalam MySQL dulu ya. Misalnya kita mulai dari awal, cd exam, kemudian kita masuk ya ke dalam exam ya. Oke. cd exam ya. Kemudian kemudian kita masuk ke MySQL, kemudian kita masuk ke bin ya. Kemudian kita masuk ke mode MySQL ya dengan menggunakan perintah MySQL main h localhost main u kemudian root ya, kita enter. Oke, nah ini kita masuk ke dalam database MySQL. Kemudian kita cek untuk variabel have InnoDB-nya. Kita menggunakan perintah show
variables, ya, kemudian like have InnoDB. Ini kita cek ya, ternyata tidak ada variabel yang bertipe engine InnoDB. Selanjutnya kita akan membuat database ya dengan nama DB transaksi ya, create database DB transaksi. Ya. Oke, kemudian kita menggunakan database tersebut use DB transaksi. Oke, kemudian kita membuat tabel baru dengan nama transaksi 1 ya, create tabel transaksi underscore 01, kemudian kita berikan variabelnya nama ya, nama, tipenya adalah varchar, panjangnya misalnya adalah 20 ya supaya panjang, kemudian not null ya, kemudian primary key ya, nama. Kemudian engine-nya adalah InnoDB. Ini ya, DB titik koma. Oke. Oke, berhasil. Hanya kita tandai ya dengan menggunakan perintah start transaction. Ya, kita tandai. Kita mulai transaksinya di sini. Nanti kita akan coba menguji beberapa proses ya, beberapa proses itu sebagai satu transaksi atau bukan. Oke. Kita tandai dulu di sini start transaction, kemudian kita lakukan entry data, insert ya. Kita cek dulu ya, select bintang from transaksi underscore 01 ya. Nah, ini masih kosong datanya. Ya. Kita misalnya mau ngecek kondisi tabelnya, transaksi 01 description ya. Nah, ini sudah ada tabelnya namun masih kosong. Kemudian kita melakukan pemasukan data insert into transaksi 01 values ya. Misalnya visual novel ya. Visual novel. Atau langsung sekaligus dua data juga bisa ya. Misalnya role play game. Role play game. Ini ya. Ini titik koma, enter. Oke, kita cek datanya, select bintang from transaksi 01. Kita lihat. Nah, ini datanya masuk 2 baris ya. Kemudian kita kita keluar ya. Tadi ada 2 baris data, kita keluar ya. Belum kita commit. Kita coba keluar, exit. Oke. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke dalam MySQL-nya. Ya, ke dalam MySQL-nya. Ini kita menggunakan dulu database-nya use DB transaksi ya. Kemudian kita cek datanya. Select bintang. Select bintang. Oke. Select bintang from transaksi 01 ya. Nah, kosong. Ya, kenapa? Karena tadi belum di-commit. Kita memulai dengan start transaction, kita masukkan data tapi tidak di-commit sehingga belum dianggap transaksi itu selesai. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita akan melakukan percobaan lagi yang menggunakan commit ya. Kita tandai dulu start transaction ya. Kemudian kita lakukan insert into transaksi ya 01 values.
Misalnya di sini adalah visual novel, ya. Kemudian berikutnya adalah role play game, ya, role play game. Tandai, koma, enter. Oke, masuk, kita cek, select bintang from transaksi 01. Nah, ini datanya masuk, ya, sudah berhasil masuk. Kemudian kita commit, ya, kita commit titik koma. Oke. Oke, setelah itu kita coba keluar, exit, kemudian kita masuk lagi dengan menggunakan perintah ini, MySQL min hello localhost main root, kita masuk ke database tersebut. Oke, kemudian kita cek, ya, select bintang from transaksi 01. Nah, datanya masuk, ya, yang menunjukkan bahwa kita berhasil, ya, kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menandai awal transaksi dan akhir transaksi dengan menggunakan start transaction dan commit. Selain itu kita juga bisa menggunakan variabel auto commit, ya, auto commit, ya. Misalnya kita cek dulu, ya, auto commit adalah defaultnya adalah 1, ya, select add auto commit, ya. Kemudian kita set, ya, auto commit-nya 0, ya. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya, insert into, ya, insert into transaksi 01 values, misalnya platformer. Oke. Oke, data masuk, ya. Jadi selama auto commit-nya itu 0, maka itu dianggap belum belum satu kesatuan transaksi, ya, transaksi. Sehingga kalau kita keluar, kita cek dulu datanya, ya, from transaksi 01, ya. Nah, 3, kemudian kita keluar, exit, kita masuk lagi. Oke, masuk, kemudian kita use db transaksi, ya. Kemudian kita cek select bintang from tabel transaksi, ya, transaksi 01. Ini data yang ketiga tadi, yang platformer tadi tidak masuk. Kenapa? Karena kita belum mengembalikan nilai auto commit menjadi 1, ya, sehingga tidak dianggap belum satu kesatuan transaksi, gitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perintah rollback, ya, rollback. Kita tandai dulu, ya. Kita tandai dulu dengan perintah start transaction, ya, kita tandai. Oke, kemudian kita memasukkan data baru, ya, insert into transaksi 01, ya, values, misalnya platformer, ya. Oh ya, gitu aja. Kita masukkan, masuk. Kemudian kita cek, ya, select bintang from transaksi 01, ya. Nah, ini sudah masuk data ketiga platformer, ya. Kemudian kita lakukan perintah rollback, maka ini akan kembalikan ke data sebelum start transaction. Kita cek, ya, select bintang from transaksi 01, ya, sehingga tinggal 2 data. Kemudian kita juga bisa menandai menggunakan save point, ya, save point. Kita mulai lagi, misalnya start transaction, ya,
Kemudian kita tambahkan data, insert into transaksi 01, values, arcade. Nah, ini oke, berhasil masuk. Kemudian kita tandai ya. Kita select bintang transaksi 01, ini arcade. Kemudian kita save point. Save point ya, my point 1. My point 1 misalnya gini ya. Kita tandai oke. Kemudian kita menambahkan data baru ya. Insert into transaksi 01 values misalnya tower defense ya. Ini oke, kita cek datanya, select bintang from transaksi 01. Nah, masuk ya tower defense. Kemudian kita rollback ya, rollback to save point my point 1 ya, point 1. Ini rollback to ya, rollback to ya. Jadi kita kembali ke yang kita tandai tadi ya, my point 1. Oke. Kemudian kita coba tampilkan lagi. Kita apa namanya? Tambahkan data lagi ya. Tambahkan data lagi. Kita cek dulu datanya ya. Nah, ini data hilang ya, karena ke rollback yang data yang terakhir masuk yaitu tower defense hilang. Kemudian kita tambahkan lagi insert into transaksi 01 ya. 01 values ya. Misalnya puzzle ya. Puzzle ya. Ini boleh kita cek lagi, saya bintang transaksi 01. Nah, masuk. Kemudian kita commit. Oke. Titik koma. Oke, ya. Jika ini sudah dianggap tersimpan datanya, ya. Kita select bintang from apa namanya transaksi 1. Nih. Kemudian kita keluar. Kita masuk lagi. Dapat data tadi yang sudah kita proses ya. Kita gunakan database-nya. Kemudian kita cek. Oke, sudah masuk semua ya. Oke, kita keluar. Oke, kira-kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.